sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, kalau anak-anak bunda hari ini sehat semuanya. Bunda doakan untuk ayah dan mamanya anak-anak juga sehat semua ya. Amin. Anak-anak bunda semua, ada yang tahu kah hari ini kita ada acara apa? Ayo, ada yang tahu? Acara apa? Betul sekali. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan drama. Nanti akan ada yang berperan jadi Pak Petani, jadi kelinci, jadi beruang, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kegiatan drama ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, bisa berkah. Ayo sama-sama kita bernyanyi dulu. Tangan di atas memetik cinta, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan di samping, mari berdoa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Ini tiba saatnya kita bermain drama. Judulnya Pak Petani yang Sombong. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh di kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Petani tumbuh dengan sangat subur. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu sangat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan?" Kelinci bertanya dengan wajah girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu, tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantuku." "Oh, tidak, aku merawat tanaman ini sendiri." Kelinci pun menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah keliling bukit mencari wortel, tapi tidak ada yang menanam tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu sangat subur dan segar." Pak Petani pun kembali menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab,
Mengapa kamu sangat pikir, Pak Petani? Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanamanmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur? Pak Petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku merawatnya setiap hari, mulai dari siang sampai petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani pun menjawab, jangan sombong seperti itu Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar kan teman-teman? Benar. Betul itu Pak Petani, sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang beberapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan kelinci dan Pak Petani. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yaitu seekor beruang, berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku. Tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja tanaman wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah. Wah, Pak Petani, mengapa kau bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk yang membutuhkan, agar kita bisa hidup saling berbagi dengan yang lain. Wah, benar itu Pak Petani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan, sahut singa dan harimau. Iya, betul itu akan menambah rezeki kita. Kukuruyut, sahut ayam. Ayam mana? Ayam tempat sini saya. Iya. Nah, ulang lagi Bun. Nah, dan kukuruyut tadi Bun. Iya, betul akan menambah rezeki kita. Kukuruyut, sahut ayam juga meripan. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan beruang. Hei beruang, sudahlah. Tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia, bukan seperti kalian yang tidak berakal. Kalian itu seekor hewan yang hanya tahu makan saja tanpa mau berusaha. Sahut sapi. Kasar sekali perkataanmu, Pak Petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani, sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci pun mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah selalu melindungimu dan menambah rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Duduk. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit. Dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan harinya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani.
Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satupun yang terselamatkan. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Pak Petani teringat akan perselisihan antaranya kemarin dengan kelinci, menyesal dan sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, Pak Petani ingin memberikan sebagian tanamannya tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak Bunda, dari cerita nama kita tadi, ada yang tahu tidak apa hikmahnya? Halo, tunjuk tangan yang tahu apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Tidak boleh sedikit, betul. Tidak boleh sombong, betul. Jadi dari drama kita hari ini kita dapat kesimpulan yang pertama kita tidak boleh pikir sesama makhluk hidup yang membutuhkan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong, karena kita semua karunia yang Allah berikan itu bukan semata-mata punya kita, tapi punya Allah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menghina sesama makhluk hidup, karena semua ciptaan Allah itu sempurna. Dan juga kalau kita menghina sesama makhluk hidup, berarti kita menghina ciptaannya juga. Nah, sebelum kita menutup, Bunda mau tanya nih, apakah anak-anak Bunda semua senang? Alhamdulillah. Bunda-bunda semua mamanya senang? Alhamdulillah. Nah, bunda-bunda semua, tengok nih anak-anak kita hebat-hebat bukan? Hebat. Nah, setidaknya semua anak-anak kita hebat karena tidak lepas dari peran imam mamanya juga. Nah, anak-anak semua, sebelum kita menutup, ayo kita semua ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa, si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au. Tak selang beberapa lama, melintaslah binatang yang lain.
Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami para gajah. Tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung, atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jika lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar auman aku, mereka pasti langsung berlari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jikalau pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuruyuk, kukuruyuk. Kami adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan aku bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun hijau. Inilah kami tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Kami adalah beruang. Makanan kami adalah madu. Tubuh kami berwarna coklat. Nah, inilah kami hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan, dan kami adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.